Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang analisis dasar hukum sistem pendidikan nasional UU nomor 20 tahun 2003. Pengertian: pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Visi dan misi. Visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut. 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 4. Meningkatkan koprofesional dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan menurut UU RI nomor 20 tahun 2003. Jalur pendidikan dibagi menjadi 2. 1. Jalur formal pendidikan dasar. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar, SD, dan madrasah atau bentuk lain sederajat serta sekolah menengah pertama, SMP, dan madrasah tasnawiyah, MTS, atau bentuk lain yang sederajat pendidikan menengah. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah jurusan seperti SMA, MA, SMK, MA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. 2. Jalur non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. UU nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 8. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Beberapa contoh lain jenis pendidikan. A. Pendidikan anak usia dini.
B. Pendidikan kedinasan, C. Pendidikan keagamaan, D. Pendidikan jarak jauh, E. Pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus. Peran serta masyarakat. Menurut pasal 64, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan penggunaan hasil pendidikan. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penyelenggaraan oleh lembaga lain. Menurut pasal 65, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia bagi peserta didik warga negara asing dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia. Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat penyelenggaraan pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. Penyelenggaraan pendidik asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga Indonesia. Kegiatan pendidik yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Permen pendukung. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak menggerakkan, membimbing, atau membantu mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.